Haleluya, Allah baik, Allah baik. Terima kasih Tuhan, kita senantiasa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Raja Damai, Dia akan memberikan kita sukacita, Dia akan memberikan kita ketenangan, karena Ia adalah Allah yang hidup. Dia ada di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia Yesus kita. Haleluya.
Haleluya. Glory, haleluya. Engkaulah yang besar Tuhan. Engkau Raja damai. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Engkaulah yang besar. Engkaulah yang damai. Engkau terima kasih. Kami perlu Engkau. Kami bersyukur Engkau yang besar. Datang di dunia untuk menolong kami. Datang serupa dengan kami. Haleluya. 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 Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau layak disembah, layak dipuji Tuhan. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dimuliakan, Haleluya. ditinggikan.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Karena Engkau begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami kembali di rumah Tuhan. Karena kami mau memuji menyembah Engkau di pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami yang hadir pada siang yang indah ini Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh memberi hati kami yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Kami boleh memberi hati kami untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Karena Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau begitu dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami Tuhan. Biarlah dengan tubuh kami yang kuat dan sehat ini Tuhan Yesus, kami mau pakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau pakai Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Layakkan setiap pribadi kami Tuhan, supaya Tuhan kami boleh layak menyembah Engkau Tuhan, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa Bapa di surga buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, Engkau tuntun Tuhan setiap langkah mereka Tuhan, untuk boleh datang ke rumah Tuhan, boleh Tuhan tiba tidak kekurangan suatu apapun, dan boleh bersama-sama kami menikmati segala lipat berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, awal pertengahan ke akhirnya Tuhan Engkau mengambil alih setiap kami umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Siapapun kami Bapak yang mengambil bagian di pagi yang indah ini, ada urapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri. Yang diberkati oleh adalah lambaikan tangan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi memuji Tuhan. Mari kita akan pujian hari-hari mulai. Oh, haleluya. Bersama Yesus
dalam lagi menyembah Allah, katakan bahwa Tuhan juga gunung batu. Haleluya. Haleluya, Tuhan ada di tempat ini. Dia mau melawan kita. Dia akan menjawab setiap permasalahan hidup kita. Sembah Dia, serahkan seluruh beban hidup kita ke dalam Tuhan. Dan Dia akan tempat ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah yang percaya. Hatiku tenang berada dekat
dekatku, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang bersamamu. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Pertolonganmu
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Katakan Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memberikan memberikan hati kami. tanganku tak sanggup lagi, ku tanganmu bekerja. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pertolonganku. Terima kasih. Terima kasih. Semua dapat pertolonganku. Kalau kami ada sampai saat ini. Haleluya. Haleluya. Kau yang asa. Pertolonganmu sempurna buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kiranya Engkau tetap merawat kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berbicaralah untuk kami Tuhan. Keras lembutnya firman-Mu berguna untuk kami. Nyatakan kehendak hati-Mu saat ini untuk setiap kami. Engkau mengerti kebutuhan setiap jemaat-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami. Jawaban-Mu adalah butuh
kami butuhkan ya Tuhan. Karena firman-Mu akan membuat kami sembuh. Firman-Mu akan membuat kami lega. Engkau untuk berbicara lagi pada saat ini. Pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia. Apa yang disampaikannya semuanya berasal dari Allah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami dan berkenan kepada Allah sehingga semua berguna untuk kemuliaan nama Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk bagi yang bertugas. Silakan mengumpulkan kolektor sambil kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Haleluya. Saya lagi dong. Haleluya. Saya lagi haleluya. Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu yang aku jalani dengan banyak kepadatan, puji Tuhan. Dan salah satunya adalah bisa lulus sidang, ya kan? Kalau tahun lalu All I Want for Christmas issue, tahun ini All I Want for Christmas itu lulus sidang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kasih. Walaupun tahun lalu nggak kasih, ya kan? Tapi tahun ini Tuhan kasih. Ya, cuma harus tahu kalau itu adalah bukti cinta Tuhan yang nyata dalam hidup aku. Sedikit aja intermezzo, karena yang paling penting adalah firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Hari ini kita lihat bahwa ini kan udah mulai ada hiasan-hiasan Natal kanan kiri yang dihiasi oleh tim dekor. Kita melihat bahwa sekarang kita sedang memasuki nuansa-nuansa Natal, masa-masa Natal. Karena itu mungkin aku sedikit juga sebelum nanti malam diberkati oleh Bapak Gembala langsung. Hari ini akan dibuka oleh junior Bishop Ratulani. Kalau kita lihat bersama-sama, Natal itu adalah momen secara umum ya. Natal itu momen di mana
Tuhan Allah itu menjadi manusia. Kalau kita belajar dalam hal teologi, di mana Tuhan Allah jadi manusia itu adalah disebut dengan inkarnasi Allah. Apa itu inkarnasi Allah? Inkarnasi Allah itu adalah di mana Tuhan Allah berinkarnasi jadi manusia, di mana Tuhan Allah itu menjadi manusia. Saat di mana Tuhan jadi manusia, saat Logos yang adalah firman Tuhan itu jadi manusia, itu dikatakan adalah inkarnasi. Saat Tuhan merendahkan dirinya jadi manusia, itu dikatakan apa? Inkarnasi Allah jadi manusia. Dalam inkarnasi Allah nanti kita akan temukan yang namanya dwinatur Tuhan. Apa dwinatur? Dua, natur. Jadi saat Tuhan Allah jadi manusia, saat Tuhan Allah lahir dalam Natal ini, Tuhan itu ada dua natur. Itu natur Allah dan natur manusianya. Jadi dia punya dua natur manusia dan natur Allah. Maka dalam perjalanan pelayanan Yesus bisa kita temukan dalam natur Allahnya dia melakukan mujizat-mujizat. Dia merubah air jadi anggur. Dia menenangkan badai. Dia memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan doang. Dia berjalan di atas air dan yang lain-lainnya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dalam satu pribadi Tuhan Yesus, ingat, satu pribadi Tuhan terdapat dua natur. Natur Allah dan juga apa? Jangan lupa satu lagi, manusia. Maka kita temukan bahwa dalam pelayanan Tuhan Yesus bisa lapar. Maka kita bisa temukan bahwa dalam pelayanannya Yesus bisa tertidur sebelum dia meredakan angin badai, dia tertidur. Karena Yesus kita adalah Allah yang punya dua natur. Pada saat itu dia jadi manusia, dia berinkarnasi, dia punya natur Allah, dia punya juga natur manusia. Jadi pertanyaannya kenapa sih? Kenapa harus Tuhan jadi manusia? Itu adalah karena yang ditebus adalah siapa? Manusia jelas. Terus aku bilang bahwa manusia nggak bisa ditebus sama manusia cacat, manusia nggak bisa ditebus sama manusia yang kurang, manusia yang hina, manusia yang berdosa. Karena itu manusia yang berdosa, manusia yang hina, manusia yang cacat cuma bisa ditebus oleh manusia yang nggak bercacat celah. Hanya bisa ditebus oleh manusia yang nggak ada dosanya. Oleh karena itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Tujuan Tuhan datang ke dunia, lahir di dunia, bukan untuk mempermuliakan dirinya sendiri, bukan untuk jadi kaya, bukan supaya nanti dia diulu-ulukan di Yerusalem, bukan itu saudara-saudara. Tapi satu tujuan Tuhan datang ke sini untuk nebus dosa menuju Sufratul Langit, untuk nebus dosa saudara-saudara sekalian yang ada di sini. Amin. Dan proses di mana Tuhan lahir, itulah yang sedang kita rayakan sekarang atau nanti tanggal 25 sebagai dimana seorang katakan anak itu penasihat ajaib, apalagi alam perkasa, Bapa yang kekal, damai. Nah hari ini kita mau belajar apa tentang Natal? Mau bawa pesan Natal pagi hari ini, mau bawa pulang apa? Mari kita buka bersama-sama di Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 yang sudah temukan bisa katakan aku siap. Belum kompak. Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8 sudah temukan? Sekali lagi. Belum semua nih, nggak ada yang siap kayaknya. Sudah temukan? Ya. Oke. Baca bersama-sama setelah hitungan saya yang ke-1. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi aku udah katakan di awal bahwa Natal ada proses di mana Tuhan merendahkan dirinya. Dan ini juga dikatakan juga bahwa Tuhan itu merendahkan dirinya sampai ia mati, bahkan mati di kayu salib. Tapi dari konteks ini kita mau belajar beberapa hal terlebih dahulu. Apa yang mau kita pelajari di awal?
Yaitu pada awal mula ayat ini, Kristus digambarkan sebagai pribadi dengan sosok yang tinggi. Kristus digambarkan dengan pribadi yang mulia. Coba kita buka ayat 5 sampai ayat 6. Dalam Kristus Yesus, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi yang pertama kita lihat bahwa Yesus digambarkan sebagai pribadi yang mulia. Kristus digambarkan sebagai suatu pribadi yang tinggi. Ada beberapa kata yang akan aku analisis pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi kita temukan bahwa Yesus itu dikatakan dia ada dalam rupa Allah. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan bahwa apa di situ? Yang walaupun dalam rupa Allah. Tapi kalau kita buka King James Version, itu ditulis being in the form of God. Jadi dia being, bukan walaupun. Kalau aku boleh terjemahin, jadi dia bukan yang walaupun dalam rupa Allah, tapi yang ada. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah sosok pribadi yang ada dalam rupa siapa? Allah. Gitu. Kalau aku lihat dalam bahasa Yunaninya, ada atau walaupun yang di sini tulis itu ditulis dalam kata huparko. Apa itu huparko? Itu artinya be present, exist, artinya dia hadir, dia artinya itu sudah ada. Jadi kalau aku boleh artikan hari ini, ada atau huparko itu adalah sesuatu yang sudah ada dari sebelumnya dan dia tidak mengalami perubahan karena dia memiliki sifat tetap. Jadi dia sudah ada dari sebelumnya, dia sudah ada dari dulu, dan dia juga memiliki sifat yang tetap. Oleh karena itu dia nggak mengalami perubahan. Mau diapa-apain, mau digimanain pun, huparko tetap gak berubah dan sudah ada semenjak dulu. Dalam komposisi membuat butter cookies, asli, menggunakan butter, ya kan? Namanya juga butter cookies. Kalau oil cookies berarti pakai oil. Nah, butter cookies atau mentega menggunakan mentega. Mentega ada sebagai mentega. Di situ kita bisa lihat dalam pembuatan mentega ada sebagai mentega, tapi setelah jadi butter cookiesnya, mentega sudah tidak ada sebagai mentega, ya kan? Jadi mentega udah nggak ada sebagai mentega karena mentega udah jadi cookies. Bahasa Manado itu cookies. Jadi kita bisa lihat tadinya mentega adalah mentega, sekarang mentega bukan mentega. Dalam dunia ini ada beberapa hal yang juga bisa berubah dalam hal status. Contohnya, saya pacarnya Jennie Blackpink. Contoh, lusa, minggu depan atau 1 bulan ke depan, belum tentu dia tetap jadi pacar saya. Bisa jadi karena putus, satu. Bisa jadi karena lanjut nikah. Jadi kita bisa lihat bahwa tadi Jennie Blackpink pacar saya, sekarang berubah menjadi bukan pacar. Tadinya dia adalah pacar, sekarang jadi mantan pacar. Contoh, Ko Jovan sekarang adalah pemain bulu tangkis. Kalau dia berhenti berarti jadi mantan pemain bulu tangkis. Contohnya partner pemain basket. Kalau dia berhenti jadi main basket, dia adalah mantan pemain basket. Tapi di dalam dunia ini ada juga yang sifatnya itu tetap. Contohnya apa? Yaitu mama atau papa lah, boleh juga. Mama akan tetap jadi mama. Walaupun sebenarnya dia bilang, kau bukan anakku misalnya ya. Secara hakikatnya dia tetap mama. Mau dari aku sama di kakak pun, oh ini orang kurang ajar, hapus dari kakak. Secara hakikat dia tetap jadi mama. Beda sama yang tadi. Tadi mungkin cuma dengan kata-kata, kamu terlalu baik buat aku mau fokus belajar. Ya, kamu emang yang terbaik, tapi tiba-tiba besok jadi mantan. Berubah dari pacar mantan pacar. Tapi mama gak bisa jadi mantan mama sebenarnya secara hakikatnya. Nah, kalau kita belajar dari sini, Yesus Kristus yang ada dalam rupa Allah itu adalah huparko. Oleh karena itu Kristus Yesus gak bisa berubah jadi mantan Allah, gak bisa.
Oleh karena itu Yesus Kristus gak bisa jadi bukan Allah, itu gak bisa. Yesus Kristus dikatakan huparko. Dia tetap mau digimanain pun, mau diapain pun, mau banyak pengajaran dunia yang buat kita bingung tentang keberadaan Tuhan. Mau gimana pun, apapun yang dunia dan kehebatannya lakukan, pada dasarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang huparko. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang huparko. Dia tetap, dia gak berubah. Makanya dia ada lagu, gimana? Sampai putih. Masa itu aku apa gitu? Aku Yesus tetap dia. Yesus gak bisa pensiun. Yesus gak bisa berhenti. Dia punya status yang betul-betul sebagai Allah. Dia punya status yang sebagai sejatinya itu adalah Allah. Dia gak bisa berubah. Aku pernah khotbahin tentang di mana Yosua dikatakan oleh Tuhan, sama seperti Musa, aku akan menyertaimu. Karena apa? Karena saat Tuhan Allah menyertai Musa, kuasa yang sama akan Yosua rasakan. Dan saat Yosua merasakan kuasanya Tuhan, di situ juga kuasa yang sama bisa kita rasain sampai sekarang. Karena apa? Karena Tuhan kita Tuhan yang mufarko. Ada Tuhan yang gak berubah, ada Tuhan yang tetap. Mau kita gimana pun, mau diapa-apain pun, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap. Yang percaya katakan amin. Makanya kita katakan apa? Aku Yesus tetap. Aku Yesus tetap dia. Ada satu kata yang mengatakan, yang artinya itu apa? I am who I am. Yang artinya dia, aku adalah aku. I am who I am. He is what he is. Kalau kita pelajari itu akan mengarah kepada YHWH dalam perjanjian lama. Yahweh. Ini apa? Dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, bahkan sampai sekarang, sampai selama-lamanya, dari kekekalan sampai kekekalan, Allah kita tetap adalah Allah. I am who I am. Aku adalah aku. Amin. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang gak pernah berubah. Tuhan yang sama. Tuhan yang tetap ada di janjinya. Tuhan yang tetap pada karakter dan sifat-sifatnya. Next, apa yang kita pelajari? Di situ ada kata rupa. Dalam kata rupa ini dia dalam bahasa aslinya langsung aja dia menggunakan kata morphe yang artinya mengacu kepada rupa, mengacu kepada penampilan, mengacu kepada wujud yang gak dapat berubah. Kalau aku boleh simpulkan, ini sebenarnya mengarah kepada natur Allah yang gak bisa berubah. Yang tadi kita pelajari di awal. Jadi natur Allah itu tetap. Sama kayak kita manusia, kita punya natur manusia kita. Makanya di sini nggak ada ya kan yang nggak lapar, ada nggak yang nggak bisa lapar sama sekali? Nggak makan 1 minggu, 2 minggu. Ada nggak di sini yang nggak bisa ngantuk? Ya kan? Bahkan kita sekarang kan bisa ngantuk di dengar khotbah. Karena kita ada dalam apa? Natur manusia kita yang natur manusia Allah, naturnya Allah dalam Yesus juga gak bisa berubah. Makanya dia punya kuasa yang kita pelajari. Makanya dia bisa buat mujizat yang kita pelajari di awal. Oleh karena itu, tadi, balik lagi, dia tetap, dia gak berubah. Karena dia dalam rupa morphe, dalam naturnya, dia gak akan berubah. Ayat yang ke-6 juga katakan apa di situ? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ada 2 kata Allah dalam rupa Allah itu mengacu kepada si Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yaitu Allah Bapa, benar. Jadi Allah Anak dan Allah Bapa. Kalau di situ Allah Anak atau Yesus Kristus, berarti dia nggak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa. Yang berarti sebenarnya dia setara sebenarnya. Tapi dia nggak menganggap itu. Tapi sebenarnya dia setara dengan Allah Bapa. Secara hakikatnya Yesus Kristus dan Bapa itu setara. Jadi nggak bisa kita katakan Yesus lebih kecil atau Bapa lebih besar, Bapa lebih tinggi, Yesus lebih rendah. Nggak bisa. Karena sebenarnya pada hakikatnya mereka adalah setara. Jadi di poin yang pertama kita bisa pelajari bahwa Yesus Kristus adalah satu sosok pribadi yang mulia, adalah satu sosok pribadi yang agung, di mana dia dalam natur kealahannya, dia nggak berubah, dia tetap, dan ayat ini katakan dia memiliki apa? Kesetaraan dengan Allah Bapa. Tapi
Tetapi kalau kita lihat di lain sisi, Yesus yang agung, Yesus yang mulia, Yesus yang begitu tinggi, dikatakan ayat ini apa? Dia merendahkan dirinya. Kapan Yesus rendahkan dirinya? Saat dia benar-benar jadi manusia. Itu yang kita rayain sekarang. Jadi kita merayakan proses di mana Tuhan merendahkan dirinya. Banyak orang mengatakan bahwa iman Kristen itu adalah di mana kita mengalahkan manusia. Padahal sebenarnya yang benar adalah di mana Allah itu mau jadi apa? Jadi manusia. Kalau Tuhan mau merendahkan dirinya, kalau itu keinginannya terjadi. Ada satu waktu aku masih SMP, jadi di SMP ku ada English first kan. Terus ada dari kayak pembicara tamu dari English first. Terus dia mengatakan paradoks yang menurut aku ini paradoks tentang Tuhan yang kita semua tahu lah. Bisa nggak Tuhan buat batu yang begitu besar sampai dia nggak bisa ngangkat, ya kan, paradoksnya gitu. Karena dia bilang kalau Tuhan Maha Kuasa, masa dia nggak bisa angkat batu? Kalau misalnya dia nggak buat, masa dia nggak buat? Masa dia Maha Kuasa? Tapi waktu itu dalam pemikiranku yang masih SMP, kalau Tuhan mau merendahin dirinya sampai dia nggak bisa angkat batu itu, menurut aku terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di sini dia bisa merendahin dirinya sampai dia jadi manusia, sampai dia merasakan lapar, sampai dia bisa gelisah, sampai nangis berpuluh darah di Getsemani. Dia bisa merendahin dirinya. Kalau dia mau, maka terjadilah. Itu jawaban waktu itu. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan merendahkan dirinya. Ayatnya yang ke-8 dulu boleh coba. Ayatnya yang ke-7 boleh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi pertama bagaimana Tuhan merendahkan dirinya, yaitu dia jadi sama dengan, katakan, manusia. Lebih kencang. Jadi kita lihat bahwa pada mulanya dia adalah apa? Pada mulanya dia adalah Allah, namun sekarang dia jadi manusia. Jadi menjadi sama dengan manusia itu adalah tindakan Allah dalam dia merendahkan dirinya. Kalau kita pelajari dalam pandangan Allah itu dikatakan manusia makhluk yang spesial, ya kan? Lebih spesial dari martabat spesial. Dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang mulia, makhluk yang agung. Babi, anjing, rusa, kodok, katak, dan lain sebagainya itu enggak sespesial kita sebagai manusia. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Mau tahu? Apa simpen aja nih? Kejadian 1 ayat 26 katakan, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan. Jadi apa yang membuat manusia begitu mulia? Apa yang membuat manusia begitu spesial di mata Tuhan? Karena ada image of God dalam diri kita. Dalam bahasanya imago Dei dalam diri kita. Kambing, pohon cabai, pohon nangka, pohon mangga, apalagi segala ciptaan Tuhan yang lain gak semulia manusia. Karena apa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang artinya apa? Di dalam Tuhan menciptakan manusia, ada sifat-sifat Allah yang Allah masukkan dalam diri kita. Contohnya apa? Yang pertama, Allah itu roh, sehingga kita juga diberikan roh. Maka dikatakan siapa yang mau menyembah Tuhan, hendaklah menyembah di dalam roh dan juga kebenaran. Yang artinya apa? Bahwa kita bisa connect sama Tuhan, kita bisa berhubungan sama Tuhan dengan roh kita. Maka ada lagu katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, begitulah jiwaku rindu engkau. Manusia bisa rindu Tuhan karena manusia ada rohnya. Kalau kita pelajari itu trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh, itu yang manusia miliki. Manusia punya roh sehingga manusia bisa rindu Tuhan. Rusa bisa rindu Tuhan? Gak bisa. Karena apa? Karena rusa gak punya roh, makanya dia cuma bisa rindu aliran sungai Tuhan aja yang Tuhan buat. Rusa gak bisa langsung rindu Tuhan,
Karena dosa nggak punya roh. Tapi kita manusia. Kita punya roh. Makanya lebih rindulah kepada Tuhan daripada apa yang Tuhan kasih. Amin. Maka lebih rindu ke Tuhan daripada apa yang Tuhan ciptakan. Karena kita spesial, kita punya roh. Baru apa lagi? Tuhan punya hikmat, Tuhan punya rasional, Tuhan punya akal budi. Sehingga kita jadi manusia yang berakal budi. Katak dari lahir mungkin dia bisa berenang. Keren gak? Keren gak? Wih. Tepuk tangan buat katak. Dari lahir bisa berenang katak tuh. Coba Levi baru lahir saya lempar. Waduh, sayang lempar habis itu sama Koyali ke laut kayaknya. Ya kan? Tapi dalam proses pertumbuhan Levi bisa belajar berenang. Levi mungkin bisa nanti berenang gaya katak. Katak cuma satu gaya katak sampai mati. Tapi manusia bisa banyak belajar, bisa gaya katak, gaya bebas, gaya dada, gaya hiu, main jalan-jalan sama temennya. Gaya batu juga bisa dia. Gaya ngambang, gaya minta tolong, tolong. Bisa banyak gaya sama manusia, ya kan? Temukankah manusia yang banyak gaya? Gitu. Manusia bisa belajar, manusia bisa berkembang, manusia punya akal budi, manusia punya hikmat. Karena apa? Karena kita manusia diciptakan Tuhan image of God, serupa dan segambar dengan Dia. Aku bacakan secara cepat aja nih. Ayat 7 ayat 17 katakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Jadi Ayub katakan, kenapa manusia kau perhatikan dan kau anggap agung? Jadi kita bisa lihat bahwa manusia berarti dalam pandangan Tuhan itu agung. Dan juga dalam pandangan Tuhan manusia, Tuhan itu memperhatikan kita. Mazmur 8 ayat 5, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kita bisa temukan bahwa manusia ada dalam kemuliaan dan juga ada hormat dan juga dikatakan apa? Diindahkan oleh Tuhan. Jadi di mata Allah manusia itu seperti itu. Tapi sekarang coba kita lihat, kita bandingkan posisi Allah dengan posisi manusia. Jauh banget kira-kira. Tentu jauh. Namun di situ kita lihat bahwa Allah yang begitu mulia, dia mau rendahin dirinya jadi sama seperti manusia. Contohnya saya di sini ngatain Abner, ngerendahin. Dasar lu Abner, mirip bunga mawar, ya kan? Saya ngecap Abner bunga mawar, saya ngelabelin Abner bunga mawar. Tapi apakah Abner jadi bunga mawar? Enggak. Kalau jadi bunga mawar takut juga saya, sulap kali ya. Bunga mawar. Tetangga saya bilang Koromi. Dasar Koromi kaos kaki, ya kan? Saya labelin dia kaos kaki, tapi apakah Koromi jadi kaos kaki? Gak jadi, Koromi jadi kaos kaki. Tapi Tuhan Allah itu dia decreasing. Dia gak cuma di-labeling manusia, dia gak cuma dicap manusia, tapi Tuhan kita benar-benar jadi manusia. Oh tadi kita cuma di-labelin doang, kita nggak jadi kaos kaki, kita nggak jadi bunga mawar. Tapi Tuhan di sini benar-benar jadi apa? Jadi manusia. Sehingga saya bisa katakan bahwa ini adalah proses yang Tuhan benar-benar rendah sekali, karena dia menurun secara hakikat. Lalu kita lanjut lagi. Apa di situ kita temukan? Dia mengosongkan dirinya sendiri. Dalam KBBI mengosongkan diri itu dijelaskan bahwa berarti itu nggak berisi, berarti dirinya nggak mengandung arti, bahwa artinya tuh dirinya tuh nggak berharga atau nol. Dalam bahasa Yunani itu ditulis eke nosen, yang artinya tuh kegiatan untuk mengosongkan diri, di mana dia mengambil posisi yang nggak penting, di mana dia menghilangkan prerogatif. Jadi hak khusus, hak spesial yang Tuhan punya, yang Tuhan miliki, dia nggak menggunakan itu semena-mena. Contohnya apa? Dia punya natur Allah kan yang kita udah pelajari, tapi dia nggak menggunakan itu semena-mena. Contohnya Tuhan, aduh capek jalan naik keledai, atau nggak capek nih harus nyebrang pakai perahu. Dia kan Allah Maha Hadir sebenarnya, ya kan?
Atau nggak dia mahal kan? Waktu itu ada saya dengar khotbah siapa ya, dia ngomong sewa perahu tuh mahal kata di sana. Bisa aja karena nggak ada duit, mending teleport, sekali teleport cek nyampe, hadir. Misalnya dia mau jadi orang kaya, Tuhan, dia maha kuasa, ubah duit jadi ubah uang jadi duit, ubah apa tuh daun, ubah daun jadi duit, bisa dong, maha kuasa. Tuhan gak mau lapar-lapar, bisa, maha kuasa. Tuhan gak mau tidur-tidur, bisa lah, dia lah Israel gak tertidur. Tapi Tuhan gunakan kekuatannya itu? Enggak. Cek. Saat Yesus disalib, saat Yesus mau disalib, apakah dia gunakan kekuatannya itu? Enggak. Apakah saudara Yesus bisa membebaskan dirinya sendiri supaya dia disalib? Tentu saja bisa. Tapi puji Tuhan, tujuannya bukan untuk menyelamatkan dirinya. Tujuan dia itu untuk mati dan menyelamatkan kita. Makanya dia gak gunain kuasa yang dia punya. Orang di samping dia bilang kan, bukankah kau Tuhan? Masa gak bisa nyelamatin diri sendiri? Gak tahu. Dia datang bukan nyelamatin dirinya sendiri. Dia datang buat nyelamatin kita semua, saudara-saudara. Dia datang untuk nyelamatin kalian yang berdosa. Dia nyelamatin buat aku yang berdosa. Nyelamatin kita semua yang hina. Itu tujuannya. Maka dia gak gunain kekuatannya, jangan gunain kemahakuasaannya untuk nyelamatin dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat, ada saat dimana Petrus memotong telinganya si Malkus. Saat Petrus memotong telinga Malkus, Tuhan katakan apa? Petrus, sarungkanlah pedangmu. Pikirmu aku gak bisa manggil 12 tentara malaikat surga? Apakah aku gak bisa berseru kepada Bapa untuk memanggil 12 tentara surga untuk membantu aku? Terus Tuhan Yesus bilang gitu. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa asli, pasukan itu ditulis legion. Legion itu dalam hitungan kemiliteran pada saat itu berisi 6.000 pasukan. Jadi kalau 12 kali 6.000 berapa? 72.000 tentara malaikat. Ini Yesus bilang, pikir kau aku nggak bisa panggil 72.000 malaikat di sini? Kau pikir aku nggak sanggup? Tuhan sanggup. Tapi apakah Tuhan lakukan? Tidak. Makanya pada saat itu Yesus katakan, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Jadi ingat Yesus dari mana? Jangan salah lagi. Lalu Yesus bilang apa? Ada 2 kata. Akulah dia. Dan apa yang terjadi? Rebah semua. Gak perlu didorong-dorong, gak rebah, gak perlu. Gak perlu diselengkat-selengkat dulu biar rebah. 2 kata aja. Akulah dia. Semua orang rebah. Kenapa? Itulah kemahakuasaan Tuhan. Itulah bukti bahwa dia berkuasa, saudara. Tapi balik lagi tadi, dia nggak selamatin dirinya sendiri, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia nggak menggunakan kuasanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia tetap tunduk dan taat kepada Allah Bapa. Amin. Lalu apa lagi lanjut di situ katakan dan mengambil rupa apa? Seorang hamba. Di saat Tuhan datang ke dunia, dia jadi manusia, dia kosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang apa? Seorang hamba. Tuhan saat lahir di dunia ini, dia gak lahir menjadi seorang pembesar, dia gak lahir untuk jadi seorang pangeran, dia gak lahir langsung jadi seorang bangsawan, dia gak lahir dalam keluarga yang kaya raya. Tapi kita lihat sendiri, apa tuh lagu Sunggal Minggu? Di palungan ya terbaring, ya kan? Jadi kita bisa lihat bahwa Yesus aja lahir di palungan. Ada yang lahir di palungan? Yesus gak lahir di apa sih ini yang bagus? Iyalah, rumah sakit itu yang bagus. Ada ya. Yesus gak lahir di Soang, enggak. Yesus lahir di palungan.
Lipai dari Palungan, Lipai. Ya Pak Erik. Tapi Yesus kita lahir di Palungan, tempat makan binatang. Yesus tunjukin sifat hambanya. Dia nggak pilih-pilih. Terjadi sesuai kehendak Allah. Kalau harus di Palungan. Dia nggak menonjolkan keegoisan dirinya sendiri untuk lahir tempat yang enak, enggak. Dia nggak menunjukkan bahwa dia mau di tempat yang ini, enggak. Palungan, ya di Palungan. Itulah sifat hambanya yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan yang tadi ini kita pelajari di awal adalah sosok pribadi yang maha tinggi, maha mulia, maha agung. Tapi dia mau rendahin dirinya menjadi sama dengan manusia, ngosongin diri. Habis itu dia apa? Jadi hamba. Selesai? Belum. Ayatnya yang ke-8. Bermain musik bisa maju lah. Boleh. Main keyboardnya dulu gak apa-apa. Ayat yang ke-8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Cukup mati? Nggak cukup, mati doang. Dikatakan apa? Mati di kayu salib. Lihat nih, Tuhan yang begitu agung, mulia, dia jadi manusia, dia kosongin diri, dia jadi hamba, dia mati, dan gak cukup mati. Dia mati di mana? Di kayu salib. Kalau zaman sekarang, zaman now, orang pakai kayu salib keren kan? Pakai kayu salib tadi, pakai salib. Pakai salib keren. Ya kan? Pakai salib lebih gede daripada imannya tuh. Wah. Ditato salib gede-gede. Wah. Ya kan? Pakai antik salib gede-gede sampai gini berat saking gedenya. Dia pakai salib lebih gede daripada imannya. Salib jadi keren-kerenan sekarang kan? Ya salib sekarang kayak gitu. Tapi coba kita balik dulu. Pada saat itu salib gimana sih? Pada zaman itu salib adalah hukuman mati yang paling hina. Orang Yahudi itu menganggap salib sebagai kutukan. Zaman bangsa Roma, salib itu adalah hukuman bagi orang-orang kelas rendah, di mana yang disiksa, di mana yang dibunuh itu adalah budak, penjahat kelas yang paling rendah. Dan kalau kita pelajari esensi dari penyaliban pada saat itu, bukanlah kematian, tapi esensi pada saat itu adalah perasaan penderitaan yang begitu besar menjelang kematian. Jadi lihat apa yang Yesus tanggung adalah penderitaan yang begitu besar menjelang kematiannya. Itulah yang harusnya kita terima, tahu gak sih? Itu yang harusnya kita rasain. Penderitaan, kebinasaan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tanggung. Puji Tuhan, kita akan amin. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa mati di kayu salib, bahwa sebenarnya adalah penghinaan yang begitu amat yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Di mana Yesus juga mati bersama dua penjahat lainnya. Yesus rendah serendah-rendahnya. Dia Kristus Allah, dia jadi manusia, dia kosongin dirinya, ngambil rupa hamba, taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Inilah konsep Tuhan kita yang merendahkan dirinya. Coba sebutin Tuhan mana yang mau rendahin dirinya serendah Yesus. Katakan ini konsep yang cuma ada dalam kekristenan. Di mana yang maha agung, di mana yang maha mulia, di mana yang maha lainnya. Dia mau merendahin dirinya serendah-rendah mungkin. Untuk siapa? Untuk kita yang sebenarnya rendah. Dia mau merendahin dirinya. Dia mau lahir di dunia dalam peristiwa Natal. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri. Amin. Apa maksud tujuan Kristus Yesus merendahkan dirinya? Bacain secara cepat. Yohanes 12:47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia,
tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan datang lahir ke dunia bukan untuk jadi hakim saudara-saudara dan saya, tapi untuk menyelamatkan. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Jadi Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Natal ini tuh adalah starter ya teman-teman semua, saudara-saudara juga. Natal ini adalah peristiwa yang paling penting karena dia adalah starter, adalah permulaan dari karya keselamatan menjadi betul-betul ada. Karena sebelum-sebelumnya karena keselamatan hanya dinubuatkan, ya kan? Sebelum-sebelumnya hanya diberitakan, hanya dinubuatkan saja. Tapi kapan proses itu jadi suatu kenyataan? Dimulai dari saat Tuhan benar-benar lahir di dunia. Orang-orang bilang inilah berita damai sejahtera, dan saat Tuhan lahir, itu benar-benar damai sejahtera buat kita semua. Amin. Ini poin penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kenapa Tuhan harus merendahkan dirinya? Tadi aku udah bilang, tujuannya adalah untuk kita semua ini yang rendah. Supaya apa sih kita? Supaya kita tadinya yang rendah, apa itu? Diangkat. Tadinya kita rendah nih, Tuhan apa? Tuhan angkat. Tadinya kita yang rendah, Tuhan tinggikan. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lanjut ya, Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditemukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap yang percaya kepadanya gak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Aku mengutip satu kalimat dari seorang pendeta. Dia katakan, apa tujuan Tuhan merendahkan dirinya? Tujuan Tuhan merendahkan dirinya tadi, supaya kita menjadi ditinggikan. Dia anak Allah jadi manusia supaya apa? Supaya kita yang manusia bisa jadi anak Allah. Allah kosongkan dirinya supaya apa? Supaya manusia bisa diisi oleh Allah. Allah jadi hina supaya apa? Supaya manusia tadinya hina, supaya manusia tadinya gak layak di hadapan Allah Bapa. Kita putus hubungan karena dosa. Allah mau jadi hina supaya tadi kita yang hina sekarang udah gak hina lagi di hadapan Allah Tuhan, Allah Bapa. Supaya kita tadi yang jijik dalam hadapan Allah Bapa karena dosa, kita gak jijik lagi di hadapan Tuhan. Dia yang mati untuk apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dia turun dari surga untuk apa? Supaya kita manusia-manusia yang percaya sama Tuhan bisa masuk kerajaan surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tujuannya supaya manusia tadinya harusnya ngalamin hal-hal buruk, yang harusnya ngalamin hal-hal yang paling hina, harusnya mengalami hal-hal yang penuh dengan tangisan, harusnya menderita, jadi mengalami hal-hal yang baik, jadi mengalami hal-hal yang mulia, jadi mengalami hal-hal yang penuh dengan suka cita. Ayat penutup
Filipi 2 ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 terakhir. Dan segala lidah mengaku, katakan sama-sama, kurang kencang. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi cerita ini gak berhenti di saat Tuhan jadi rendah doang, tapi puji Tuhan berlanjut, di mana Yesus, di mana Allah Bapa akhirnya ditinggikan, meninggikan Yesus, di mana akhirnya Yesus ditinggikan oleh Allah Bapa. Dan di situ katakan apa? Semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan aku mau katakan, kapan semua lidah kan mengaku, kapan semua lutut kan bertelut dan bilang kalau Yesus adalah Tuhan, inilah saatnya. Ini adalah kesempatan yang masih tersedia buat kita untuk bertelut, untuk mengaku dengan lidah dan iman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Karena kesempatan yang kita miliki sekarang pada saat ini nanti akan hilang. Amos 8 ayat 11 sampai 12 gak usah dibuka. Tapi disitu katakan apa? Orang-orang bakal lapar dan haus. Mereka kemana-mana nyari firman Tuhan, tapi gak ada satupun yang bisa mendapati firman Tuhan. Gak ada satupun pribadi yang bisa dapat itu firman. Gak ada pun satu pribadi yang bisa ketemu, bisa dipenuhi oleh firman dan juga Yesus. Akan ada masanya di mana kesempatan yang sedang kita miliki sekarang akan hilang. Oleh karena itu, saudara-saudara, selama kesempatan masih terbuka, berlututlah, mengakulah dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Amin. Demikianlah pesan Natal yang bisa aku sampaikan di pagi hari indah ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Aku rindu nyanyiin lagu Om Aro yang tadi paling pertama, Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Yesus. Saya undang semua kita berdiri. Mari kita imani. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku Untuk apa? untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha
Haleluya. Ada yang mau dibantu doa hari ini? Engkau percaya Dia Tuhan yang gak berubah, yang datang ke dunia, Dia yang adalah Allah sendiri, dan Dia tidak pernah menjadi mantan Allah, karena Dia adalah Allah itu sendiri yang telah mengosongkan dirinya datang hari ini. Sekarang Dia ada di antara kita, kata firman Tuhan. Dan hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, Dia bersama kita hari ini. Sekali lagi kita nyanyikan. Yang mau didoakan kalau tak berapa, yang mau Tuhan, yang mau Tuhan, langkahkan kaki sebelum kita pulang. Kita renungkan kebenaran Tuhan ini hidup kita. Yang sembah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
tempat maha tinggi. Seberapa kami yang hadir Tuhan hari ini, Engkau memilih kami, melawat kami dengan kasih. Terima kasih buat kesempatan kami bisa menjadi alat Tuhan di altar ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi trompet-Mu yang menyuarakan kemuliaan-Mu hari ini. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami semua yang hadir menangkap sesuatu dari ibadah kami hari ini Tuhan, untuk kami bawa pulang menjadi berkat bagi kami dan memberkati banyak orang. Tanamkan firman-Mu di hidup kami. Semakin kami mengerti, mendalami siapa Yesus yang kami sembah, yang kami layani. Pakai terus hamba firman-Mu, berkati dia Tuhan, sedini mungkin, semudah mungkin Tuhan, terpakai dia jadi alat yang tangguh di tangan Tuhan. Dia tidak pernah dapat menjadi apa-apa kalau bukan Tuhan yang mengerjakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami, saudara-saudara iman kami yang tidak sempat hadir hari ini. Engkau ulurkan tangan-Mu lawat mereka. Yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan. Yang bimbang Engkau tetapkan hati mereka. Bahkan yang sudah malas Tuhan, hanya Roh-Mu yang dapat bekerja di mereka. Kalau ada ganjalan di hati mereka tentang segala sesuatu yang menghambat langkah kaki mereka datang di rumah Tuhan, biar Tuhan saja yang dapat beracara bagi mereka Bapa. Kami berdoa buat Natal kami sebentar sore Tuhan, sertai lindungi lingkupi semua yang melayani, dan berikan kekuatan, kemampuan serta urapan, karena kami mau melayani bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Bahkan semua yang terundang dan hadir hari itu, kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat Natal di depan kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang berubah. Setelah kami mendengar berita Natal, kami ada nilai tambah iman kami, nilai tambah untuk dapat mempengaruhi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dari ucapan syukur doa kami serahkan langkah pulang rumah Tuhan, serta di perjalanan tiba dengan selamat di rumah masing-masing, jauh dekat jauh lagi berkendaraan. Tuhan sama tolong mereka Bapa. Dan kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian, yang tetap setia, taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di surga.